Tuan, keadaan sekarang semakin buruk. Tentara sekutu semakin mendekat. Dunia telah tahu bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Kami tidak bisa bertahan lagi. Aku tahu, rakyat Jepang sudah mengorbankan terlalu banyak. Kemenangan ini hanya membawa kehancuran. Kita harus mengakhiri perang ini demi keselamatan bangsa. Rakyat Jepang setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, kami memutuskan untuk menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh sekutu. Perang ini harus berakhir dan kami menyerahkan diri. Jadi ini mengambil kekalahan dan menyerah. Iya, ini adalah keputusan yang harus kami ambil untuk menyelamatkan bangsa Jepang dari kehancuran lebih lanjut. Kita telah kalah, tapi kita harus bangkit kembali. Dunia mungkin akan mencemooh kita, tetapi kita harus membangun Jepang dari puing-puing ini. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Dengan penyerahan ini, kami harus menghentikan perang yang menghabiskan banyak nyawa. Jepang harus tunduk pada ketentuan yang telah disepakati. Dunia harus belajar dari bencana ini. Semua perang harus berakhir. Kami menyerah. Ini adalah akhir dari pertempuran kami. Jepang akan memulai babak baru. Semoga kita bisa memulihkan kehormatan yang masih tersisa. Ini bisa jadi hari bersejarah. Jepang tidak bisa bertahan lebih lama. Today, Emperor Hirohito has announced Japan's unconditional surrender to the Allied forces. The Second World War is officially over. Jepang menyerah. Ini saatnya, kita tidak boleh menunggu lebih lama. Benarkah Sahir? Jepang benar-benar menyerah? Aku mendengar langsung, Kaisar Hirohito telah mengumumkan penyerahan tanpa syarat. Tidak ada alasan lagi untuk menunda proklamasi. Luar biasa. Tapi Bung kata, mereka masih ragu untuk bergerak tanpa kepastian dari Jepang. Justru itu masalahnya. Kita tidak bisa membiarkan kemerdekaan datang sebagai hadiah dari Jepang. Kemerdekaan harus kita rebut sendiri. Sahrir, ada kabar? Jepang telah menyerah. Ini saat yang kita tunggu. Kita harus memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, tidak ada penundaan. Kalau mereka diam, kita yang harus bertindak. Tapi Bung Karno masih percaya Jepang akan memberikan kemerdekaan. Bagaimana kita meyakinkan mereka? Besok pagi aku akan menemui Bung Karno. Jika mereka masih ragu, kita akan mengambil langkah lebih keras. Bung Karno, Jepang telah menyerah. Tidak ada alasan lagi untuk menunda proklamasi. Tapi kita harus berkekuatan. Situasi masih belum pasti. Jepang masih ada tentara di Indonesia yang kita Bung, jika kita menunggu Jepang, kemerdekaan kita hanya akan dianggap hadiah. Rakyat sudah siap berjuang. Sekarang hal ini juga kita kabarkan revolusi. Ribuan pasukan bersenjata sudah siap untuk menghukum kota untuk mengusir tentara Jepang. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami.
Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, serahkan saya ke pojok itu. Potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Kan saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Bung Karno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan telah takluk dalam perang sucinya, bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya. Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kamu perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang dan sekutu. Coba bayangkan, kita akan berdiri di atas kekuatan sendiri. Maaf, saya tidak bisa memutuskan ini sendiri. Saya harus berunding dengan tokoh lainnya. Mohon maaf, usulannya semua tidak dapat diterima. Kita perlu mempertimbangkan dengan matang. Jika terjadi seperti ini, kemungkinan timbulnya banyak korban jiwa dan makanan. Terkait kemerdekaan, saya perlu membicarakannya dengan anggota PPKI. Maka tunggulah sidang besok. Bung, ada yang mengetuk pintu malam-malam begini. Aku akan lihat. Maaf Bung, Bung harus ikut dengan kami sekarang juga. Apa maksud kalian? Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jepang sudah kalah, Bung. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Jika Bung menunda, maka proklamasi akan gagal. Jangan terburu-buru, Bung Karno lagi sakit, biarkan dia beristirahat. Kemana kalian akan membawa kami? Ke Rengglas Dengklok. Di sana Bung akan aman dari pengaruh Jepang. Baiklah, tapi aku ingin jaminan bahwa ini demi bangsa Indonesia. Demi Indonesia, Bung. Jangan sampai kita tertipu lagi. Golongan tua terlalu lambat. Kalau kita lepaskan Bung Karno sekarang, jangan-jangan proklamasi malah ditunda lagi. Dengar, saya datang ke sini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Apa jaminannya? Saya bersumpah, atas nama bangsa Indonesia, proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya besok, 17 Agustus 1945. Baik, jika proklamasi itu terjadi, jangan harap kalian bisa menghindar dari kemarahan rakyat. Segera berangkat, kita sudah tidak punya waktu lagi. Para pemuda bersemangat, tapi mereka kurang perhitungan. Kemerdekaan bukan hanya soal keberanian, tapi juga strategi. Benar, kita harus memastikan bahwa proklamasi berjalan dengan lancar, bukan hanya emosi semata. Apakah ini benar? Benar, Bung. Golongan tua dan muda telah sepakat. Baik, kita kembali ke Jakarta. Bung saja yang menulis. Baik, kita mulai. Bagaimana sebaiknya kita menyusun teks ini? Proklamasi ini harus singkat dan jelas. Yang utama adalah menyatakan bahwa kita telah merdeka.
Kita harus berhati-hati dalam pemilihan kata. Saya usul kami mulai dengan kalimat yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat, bukan pemberian Jepang. Tapi harus ada kalimat yang menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah hasil dari rakyat, bukan hanya deklarasi pemimpin saja. Bagaimana kalau kita ambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai paragraf pertama? Boleh saja, namun kita persingkat kalimat. Tambahkan bahwa hal mengenai pemindahan kekuasaan akan diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sekarang kita sudah memiliki rencana naskahnya, dan saya harap saudara-saudara dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat melangkah lebih lanjut dan menyelesaikan soal ini sebelum fajar menyingsing. Baik saudara-saudara, sebaiknya kita beri judul apa naskah ini? Berikan judul maklumat seperti Amerika Serikat. Jangan kita meniru-niru negara lain. Kita berikan judul proklamasi saja agar lebih terlihat revolusioner. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Mengapa tidak boleh anggota PPKI? PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kita sepakat proklamasi ini tidak boleh campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana, Bung? Baiklah, apakah saudara-saudara di sini ada yang punya usulan? Bagaimana kalau ditandatangani oleh setiap orang yang hadir di sini? Seperti Amerika yang ditandatangani oleh deklarasinya. Tidak boleh kita meniru negara lain, kita harus berbeda dari bangsanya. Karena ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Betul, saya setuju. Dan saya ada usul untuk yang menandatangani cukup Bung dan Bung Hatta. Mungkin semua tidak keberatan dan setuju? Bagaimana saudara-saudara? Sependapat dengan Soekarni? Setuju. Alhamdulillah, semua sudah berjalan. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di saat menguras pikiran. Iya, terima kasih banyak Gusti Allah yang telah memberi kelancaran ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah punya rencana bagaimana upacara nanti? Kita akan melaksanakan upacara diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bungsu Pratman. Oh iya Pak, apakah kalian sudah punya bendera? Oh iya Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitkannya? Tapi kita hanya ada kain merah dan putih saja Pak. Tidak apa-apa, buatkan saja bendera yang sederhana. Kita beri nama Sang Saka merah putih saja Pak. Boleh Bu, itu usulan yang bagus.